Shalom, selamat siang. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Di sini saya Marcella Sanoi akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Pengertian. KIA adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Program KIA yang dimaksud meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, pemantauan wilayah setempat, kesehatan ibu dan anak, UWCS, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi berlahir dengan komplikasi, bayi dan balita. Tujuan umum, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan KIA di wilayah kerja puskesmas melalui pemantauan cakupan layanan KIA di tiap desa secara terus-menerus. Tujuan khusus, pemantauan cakupan layanan KIA yang dipilih sebagai indikator secara teratur atau bulanan dan terus-menerus menilai kesenjangan antara target dengan pencapaian. C. Menentukan urutan daerah prioritas yang akan ditangani secara intensif. D. Merencanakan tindak lanjut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. E. Membangkitkan peran PAMONG dalam menggerakkan sasaran dan mobilisasi sumber daya. Lanjut B. Pembahasan. Kendala ini kemudian diatasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai program KIA di Puskesmas Tanjung Sari, terutama pada para pekerja industri tersebut. Selain klinik KIA, puskesmas yang sedang direnovasi ini pun memiliki dokter spesialis kandungan yang berpraktek setiap hari Senin dan Kamis. Ruang bersalin yang terdiri atas 6 kamar telah tersedia. Namun, ruang bersalin ini dilengkapi kamar mandi di dalamnya. Bukan hanya itu, sebanyak 8 orang bidan pun berdinas di puskesmas itu selama 24 jam melayani para ibu hamil. Lanjut. 1. Peningkatan pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil di semua fasilitas kesehatan. 2. Peningkatan pertolongan persalinan oleh pelayanan kesehatan kompeten diarah ke fasilitas kesehatan. 3. Peningkatan pelayanan bagi seluruh ibu nifas sesuai standar di semua fasilitas kesehatan. 4. Peningkatan pelayanan bagi seluruh neonatus sesuai standar di semua fasilitas kesehatan ataupun melakukan kunjungan rumah dan seterusnya. Prinsip pengelolaan program KIA. Pengelolaan program KIA bertujuan memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Pemantapan pelayanan KIA dewasa ini terutama pada kegiatan pokok sebagai berikut. 1. Pelayanan antenatal. Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar pelayanan kebidanan atau biasa disebut SPK. Pelayanan antenatal sesuai standar meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik atau umum dan kebidanan, pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, serta intervensi umum dan khusus. Suatu risiko yang ditemukan dalam pemeriksaan dalam penerapan terdiri atas 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. 2. Ukur tekanan darah. 3.
nilai status gizi. 4. Tinggi fundus uteri. 5. Ketentuan presentasi janin dan denyut jantung janin. 6. Screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid bila diperlukan. 7. Berikan tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan. 8. Tes laboratorium. 9. Tata laksana kasus. 10. Temu bicara atau konseling, termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi P4K serta KB pasca persalin. Pemeriksaan laboratorium rutin mencakup pemeriksaan golongan darah, hemoglobin, protein urin, dan gula darah puasa. Pemeriksaan khusus dilakukan daerah prevalensi tinggi atau kelompok beresiko. Pemeriksaan yang dilakukan adalah hepatitis B, HIV/AIDS, sifilis, malaria, tuberkulosis, kecacingan, dan talasemia. Dengan demikian, maka secara operasional layanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan dengan tenaga kesehatan serta memenuhi standar tersebut. Ditetapkan pula bahwa frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama kehamilan dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan dianjurkan sebagai berikut: minimal 1 kali pada triwulan pertama, minimal 1 kali pada triwulan kedua, minimal 2 kali pada triwulan ketiga. 2. Pertolongan persalinan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang amat dilakukan dilakukan oleh pelayanan tenaga kesehatan yang kompeten. Pada kenyataan di lapangan, masih terdapat pertolongan persalinan yang bukan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, secara bertahap, seluruh persalinan akan ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dan diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lanjut, pada prinsipnya, pelayanan persalinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pencegahan infeksi. 2. Metode pertolongan persalinan yang sesuai dengan standar. 3. Manajemen aktif skala 3. 4. Merujuk kasus yang tepat yang tidak dapat ditangani ke tempat pelayanan yang lebih tinggi. 5. Melakukan inisiasi penyusu dini atau IMD. 6. Memberikan injeksi FIT K1 dan salep mata pada bayi baru lahir. Lanjut. 3. Pelayanan kesehatan ibu nifas. Maaf saya ulang. 3. Pelayanan kesehatan ibu nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalin oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan lakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan ketentuan waktu. 1. Kunjungan nifas pertama pada 6 jam sampai 3 hari setelah persalinan. 2. Kunjungan nifas kedua dalam 2 minggu setelah persalinan, 8 sampai 14 hari. Kunjungan ketiga nifas 6 minggu 36 sampai 42 hari. Lanjut. 4. Pelayanan kesehatan neonatus. Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan
kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh pelayanan kesehatan kompeten pada neonatus sedikitnya 3 kali selama periode 0 sampai 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Pelayanan kesehatan neonatus. 1. Kunjungan neonatal. Hari pertama KN1 dilakukan pada kurun waktu 6 sampai 48 jam setelah lahir. 2. Kunjungan neonatal KN2 dilakukan pada kurun waktu 3 hari ketiga sampai hari ke-7 setelah lahir. 3. Kunjungan neonatal KN3 dilakukan pada kurun waktu 8 sampai 28 hari setelah lahir. Pelayanan kesehatan neonatal dasar dilakukan Pelayanan kesehatan neonatal dasar dilakukan secara komprehensif dengan melakukan pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir dan pemeriksaan menggunakan pendekatan manajemen terpadu bayi muda MTBM untuk memastikan bayi dalam keadaan sehat dan yang meliputi anamnesi, pemeriksaan fisik, lihat postur, tonus, dan aktivitas bayi, lihat pada kulit bayi, hitung pernapasan dan lihat tarikan dinding dada. Ketika bayi sedang tidak menangis, hitung detak jantung dengan stetoskop. Stetoskop diletakkan pada dada kiri bayi setinggi apex. Saya ulangi, dada kiri bayi setinggi apex. Lanjut, lakukan pengukuran suhu ketiak dengan termometer, lihat dan raba bagian kepala, lihat pada mata, lihat bagian dalam mulut, lidah, selaput lendir. Jika bayi menangis, masukkan jari yang digunakan sarung tangan ke dalam dan raba langit-langit. Lihat dan raba pada bagian perut, lihat pada tali pusat, lihat pada punggung dan raba tulang belakang, lihat pada lubang anus, hindari untuk memasuknya alat atau jari dalam melakukan pemeriksaan anus. Tanyakan kepada ibu apakah bayi sudah buang air besar atau belum. Lihat dan raba alat kelamin bagian luar. Tanyakan pada ibu bayi sudah buang air kecil atau belum. Timbang bayi dengan menggunakan selimut. Hasil timbangan dikurangi selimut. Pengukur panjang dan lingkar kepala bayi. Jelaskan cara dan alat. 2. Pemeriksaan menggunakan pendekatan MTBM. Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah, dan masalah pemberian ASI, pemberian vitamin K1, imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan pada waktu perawatan bayi baru lahir. Konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif, pencegahan hipotermi, dan pelaksanaan perawatan bayi baru lahir di rumah termasuk perawatan tali pusat dengan menggunakan buku KIA, penanganan dan rujukan khusus bila diperlukan. 5. Deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan neonatus oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat. Deteksi dini kehamilan dengan faktor risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan ibu hamil yang mempunyai faktor risiko yang komplikasi kebidanan.
Kehamilan merupakan proses produksi yang normal, tetapi tetap mempunyai risiko untuk terjadi komplikasi. Oleh karenanya, deteksi dini oleh tenaga kesehatan dan masyarakat tentang adanya faktor risiko dan komplikasi, serta penanganan yang adekuat sedini mungkin merupakan kunci keberhasilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang dilahirkannya. Lanjut. Faktor risiko pada neonatus adalah sama dengan faktor risiko pada ibu hamil. Ibu hamil yang memiliki faktor risiko akan meningkatkan risiko terjadi komplikasi pada neonatus. Deteksi dini untuk komplikasi pada neonatus dengan melihat tanda-tanda dan gejala sebagai berikut. Lanjut. Pelayanan KB berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan pada kontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan menurunkan tingkat fertilitas atau kesuburan bagi pasangan yang telah cukup memiliki 2 anak lebih baik, serta meningkatkan fertilitas bagi pasangan yang ingin mempunyai anak. Layanan KB bertujuan untuk menunda atau merencanakan kehamilan bagi pasangan usia subur yang ingin meranjangkan dan atau menghentikan kehamilan dapat menggunakan metode kontrasepsi yang meliputi KB alami atau sistem kalender, metode amenorrhea laktasi, coitus interruptus, metode KB hormonal, pil suntik susuk, metode KB non hormonal, kondom, AKDR atau ID, vaksektomi atau tubektomi. Kesimpulan, PWS-IA adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Program KIA yang dimaksud meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita.